wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang takut, khawatir, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Ayat ini ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa maksud dari orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati-hati dalam keadaan takut? Apakah dia orang-orang yang yazni, orang yang telah berzina, atau orang yang telah mencuri, atau orang yang telah meminum khamr, sehingga ketika mereka sudah melakukan hal itu mereka takut akan dari siksaan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala?" Menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binti Abi Bakr." Bukan itu maksudnya wahai putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang dimaksud dalam ayat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnahu," akan tetapi yang dimaksud adalah ar-rajul, seorang laki-laki atau seseorang yasumu, dia berpuasa, wa yatasaddaq, dan dia bersedekah dengan harta terbaiknya, wa yusalli, dan dia salat, wa huwa yakhafu alla yutaqabbal minhu, dan dia takut karena Allah tidak menerima dari salatnya, puasanya, sedekah. Maka para ulama-ulama terdahulu, mereka setelah mengamalkan, melakukan amal saleh, mereka takut dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dikhawatirkan apa yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tercampur dalam amalan mereka, amalan syirik, takut tercampur amalan riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Sehingga kebiasaan mereka, kita memberikan contoh ketika limuqabalati Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan, bagaimana mereka mempersiapkan diri dengan terutama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna wa sallim Ramadana. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala hal yang akan merusak, dan sampaikanlah, selamatkanlah kami kepada bulan Ramadan. Sehingga ketika kami ada di bulan Ramadan, kami bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Mu dan ditujukan kepadamu. Ini selama berbulan-bulan, disebutkan menurut pendapat para ulama, aqwalul ulama, 6 bulan lamanya mereka berdoa seperti itu. Dan apa yang mereka lakukan setelah selesai Ramadan? 6 bulan mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menerima apa yang telah mereka lakukan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, mereka lakukan tentu dengan mengamalkan amalan yang luar biasa, tanpa ada henti untuk melakukan amal saleh. Berbeda mungkin dengan zaman yang sekarang, seolah-olah sudah melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesailah segala yang istimewa-istimewa yang dilakukan ketika Ramadan, dengan keyakinan yang sangat luar biasa, alhamdulillah, bahwasanya pasti diterima amal saya oleh Allah SWT. Berbangga, alhamdulillah, mungkin inilah yang akan hancurkan amal saya. Maka perlu kita contoh bagaimana para ulama-ulama terdahulu. Karena Allah SWT menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan apa saja itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa.
Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Saya akan menyampaikan dua definisi dari sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Definisi tentang takwa. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-khawf minal jannah, ada rasa takut di dalam diri ini terhadap zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ketika tidak mengamalkan perintahnya, takut ketika sholat terganggu dengan hal-hal yang takut ketika dia sehat tapi dia tidak berangkat ke masjid, takut. Al-khawfu minal jannah. Yang paling tertinggi ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang sangat luar biasa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mengajak untuk berzina, inilah ketakwaan yang sangat tertinggi, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Menolak dan berkata, saya takut kepada Allah Tuhan semesta. Al-khawfu minal jannah. Wal amalu bitanzil. Dan takwa adalah al-amal bitanzil, mengamalkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yaitu Al-Quran secara totalitas keseluruhan 30 juz dari perintahnya, larangannya diamalkan semua. Wal amalu bitanzil, mengamalkan. Begitu pula wahyu yang disampaikan oleh Allah khusus dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan semuanya. Wal amalu bitanzil wal qana'ah, ada syukur, cukup diri terhadap pemberian yang Allah berikan. Meskipun hal itu adalah sedikit, dia ucapkan dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimanapun kondisinya, keuntungan dan lain sebagainya, bahkan mungkin ketika dia rugi dalam berdagang, dia ucapkan alhamdulillah wal qana'ah wal isti'dad li yaumir rahim. Tentu yang paling utama dari amalan orang yang bertakwa adalah untuk persiapan kita menuju perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh, yaitu kehidupan akhirat. Kita akan mengarungi kehidupan itu kelak setelah kematian datang kepada kita, terbuka di sini. Maka isti'dad li yaumir rahim, bekal yang paling utama adalah takwa. Bekal yang paling utama adalah ketakwaan kita ketika masa hidup kita. Rasa takut kita kepada Allah, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa menurut Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan dia taati. Allah akan dia taati, tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ayyu ta'at wa la yu'sa. Bertaat, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sami'na wa ata'na. Tidak pernah dia mengedepankan egonya, tidak pernah mengedepankan perkataan, pendapat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya memprioritaskan perkataan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuzkara wa la yunsa. Selalu Allah itu kita ingat, selalu diingat, dan tidak pernah sekalipun kita melupakan. Maka zikrullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junabah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada.
Bukan hanya ketika di masjid saja kita takwa kepada Allah. Bukan hanya ketika sholat saja kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya ketika kita berpuasa saja takwa kepada Allah. Bukan hanya ketika kita Ramadan saja takwa kepada Allah. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dirugikan. Tapi ketakwaan dimanapun kita berada, kapanpun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayyushkara wa la yukfar, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah dia kufur nikmat. Inilah takwa yang perlu kita pahami dan perlu kita tadabburi dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Kalau ada kekurangan, mari kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan, bulan pembuktian sejauh mana kesetiaan kita dalam beramal soleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu orang-orang yang sangat berbahagia di Ramadan, dia mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah, dia selalu hadir di masjid, dia selalu menjadi pelopor dalam kebaikan di luar Ramadan, bahkan lebih dari itu. Bahkan persiapan kita dengan sematang-matangnya, karena setelah Syawal ini akan hadir 3 bulan yang menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan yang dimuliakan, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman, peperangan sekalipun, tetesan darah sedikit pun tidak boleh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk persiapan diri kita perlu persiapan yang sangat-sangat matang, diawali dengan Ramadan, ditingkatkan di bulan Syawal untuk persiapan masuk ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah keluar menghampiri kami, kata sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kami, dan kami sedang berbicara tentang Masih Dajjal. Berbicara tentang bagaimana fitnah Dajjal luar biasa. Bagaimana nanti Dajjal akan muncul. Persis apa yang terjadi di zaman sekarang. Semua orang sibuk memikirkan akhir zaman dan mereka terlupakan, terlena dengan persiapan apa yang mereka akan lakukan, apa yang mereka persiapkan untuk menghadapi akhir zaman tersebut. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, mengomentari apa yang telah mereka perbincangkan. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku takutkan dan perlu kalian takutkan dibandingkan kalian takut kepada Masihid Dajjal. Dibandingkan kalian takut terhadap fitnah Dajjal atau Dajjal yang muncul di tengah kalian, ada satu yang penting. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakulna, kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu kami ingin tahu wahai Rasul, apa yang kau khawatirkan dari umatmu ini. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyirkul khafi, syirik yang sangat kecil, syirik yang sangat tipis, syirik yang sangat-sangat tidak terlihat. Ayyakuma rajul fayusalli wa yazidu sholatahu. Ketika seseorang laki-laki sholat, dia memperbaiki sholatnya, membagus-baguskan sholatnya. Karena apa? Karena untuk terlihat, untuk mendapatkan puji. Lima yarumin nadari rajul, terhadap pandangan orang yang ada di sekelilingnya ketika melihat dia perbagus sholatnya luar biasa. Ini yang aku khawatirkan. Meskipun itu terlintas sedikit, menurut para ulama, amalan syirik ini sangat-sangat membahayakan sekali dalam tercampurnya ketika kita mengamalkan ibadah.
Maka ada 3 pendapat menurut para ulama. Yang pertama, ketika syirik itu hadir di awal kita mau melakukan amal soleh tersebut, contoh sholat. Ketika syirik itu di awal sudah ada syirik kecil tadi riya atau sumpah pengen didengar, dia baca Quran yang luar biasa supaya kanan kirinya memandang dia luar biasa bacaan. Ketika terjadi di awal, maka yang luar biasa, Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Kalau dia awali dengan syirik di pertama kali dia melakukan amalan tersebut, bahkan apa yang akan terjadi? Allah akan masukkan dia ke neraka. Ketika syirik terjadi di tengah-tengah, ketika kita mengamalkan sesuatu, ketika kita sholat, hadir syirik itu. Di awal kita sudah bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pas di pertengahan mungkin datang seseorang, datang syirik kecil terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka hancurlah semua amal. Tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menurut para ulama, ada seseorang di awal atau di pertengahan hadir syirik, tapi dia bertaubat. Artinya ketika di akhir dia menegaskan kembali niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dia sadar kadang kesalahan, maka Allah akan memberikan pahala atas apa? Atas taubatnya dari syirik ketika dia melakukan amalan tersebut. Jadi al-a'malu bi khawatim. Amal itu tergantung ujungnya, tergantung dari akhir dari amalan tersebut. Ikhwan, maka hindarilah hal ini. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ini asar. Asar itu adalah perkataan para sahabat. Hadis ini mauquf. Kalau dari para sahabat itu mauquf. Kalau dari para tabi'in maqtu. Ini asar, perkataan qaul sahabat. Sesungguhnya orang yang akan pertama kali dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seseorang laki-laki yang mati syahid. Seorang laki-laki yang mati dalam keadaan syahid di mana? Maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dan diputuskan bagaimana hasilnya. Apa yang telah kau lakukan? Berkatalah seorang laki-laki, aku berjuang di jalan wahai Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Allah taala, apa yang Allah jawab? Hadzabta. Engkau telah bohong. Engkau berjuang demi untuk mendapatkan ujian atau demi mendapatkan ujian engkau adalah orang yang pemberani. Orang yang pertama kali akan Allah panggil pada yaumul qiyamah untuk dihakimi adalah seorang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, ilmu apa saja, ilmu dunia, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu? Aku mengamalkan seluruh yang telah engkau berikan kepada ketika di dunia. Wa qala Allah ta'ala kadzabta, kau mengamalkan bukan karena aku, tapi supaya engkau disebut orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat. Maka apa yang terjadi? Turiha fitnah. Sama yang pertama itu, dilemparkan oleh Allah ke neraka. Dilemparkan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang Allah anugerahkan harta ketika di dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan dengan hartamu? Aku bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku membangun masjid, aku menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Kalau Allah taala kadzabta, bohong. Engkau bersedekah bukan karena aku,
tapi karena untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang berlimpah, karena ingin dunia, atau karena ingin pujian dari makhluk, maka apa yang terjadi? Dilempar juga ke neraka. Disampaikanlah hadis ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara langsung, tentu berdasarkan informasi atau ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hatilah hadirin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Mari kita jaga amal ibadah kita dengan keikhlasan yang sangat-sangat kita tunjukkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah, dasar itu dengan keilmuan yang kuat, dasar itu dengan niat yang sangat tulus karena lillahi ta'ala. Maka beberapa ulama, beberapa para asatidz, para alim-alim ulama, ketika mereka melakukan sholat, maka mereka menyebutkan shollu sholatan wadah. Sholatlah kalian seakan-akan ini terakhir sholat kalian. Bersedekahlah kalian seakan-akan ini sedekah yang terakhir untuk kalian. Maka jagalah sholat itu dengan sebaik-baiknya, tujukanlah hanya kepada Zat yang Maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Semoga Allah membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, berada di jalan yang Allah ridhoi, dari amalan-amalan soleh yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjaga amal soleh kita selama di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan membaca doa seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setiap melakukan majelis, setiap melakukan perbincangan dengan para sahabat, diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada satu doa lagi yang Rasulullah lakukan dan tidak pernah sekali Rasulullah meninggalkan ini, berdoa dengan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannah, wa min Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza